Bismillah, Assalamualaikum. Masih di rumah keraton Mataram. Sebuah kisah dari Raden Anandya Putra W. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bada Isa menjelang pukul 8 malam. Terdengar suara tabrakan keras. Diar! Suara mobil atau truk menabrak sesuatu dengan sangat keras. Dek, kok rame suara warga di depan rumah? Kata bapak ke ibu. Iyo mas, ada apa ya? Tanya ibu ke bapak. Bapak dan ibu pun lantas keluar rumah. Saya dan Mas Eka yang ikut terbangun akhirnya ikut keluar rumah. Karena penasaran. Tolong! Teriak seseorang di depan pintu pagar rumah kami sambil menangis. Bapak dan ibu kaget melihat ibu bersimbah darah di depan rumah kami. Ya Allah, kenapa mbak? Tanya ibu. Sakit badan saya bu, sakit. Keluh ibu tadi, maksudnya yang ketabrak ya. Mbak bentar, harus gimana ini? Jawab ibuku. Mbak Triman, asisten rumah tangga kami pun nampak keluar rumah, bergegas membantu ibu dan bapak. Mas Eka, tolong ambilkan betadin sama perban di atas lemari, kasihkan ke mbak. Instruksi Mbak Triman ke Mas Eka dengan wajah panik. Pak bu, saya pinjam telepon rumah nggih, buat nelpon ambulan rumah sakit, minta Mbak Triman. Ya mbak, dipakai saja ndak apa-apa, jawab bapak. Kemudian Mas Darmo tetangga rumah kami datang sambil menangis. Mas War, Mbak Dwi, 3 orang meninggal mbak. Orang Semanggi, bapak, ibu dan anak, naik motor Mio itu. Tangis Mas Darmo sambil menunjuk sebuah motor Mio merah yang hancur. Ya Allah, kejadiannya gimana toh mas ini tadi? Tanya bapak. Sopir mobil box tadi ndak tahu ngantuk atau gimana, nabrak 3 motor dari arah berlawanan, jawab Mas Darmo. Korban motor yang satu lagi bagaimana kondisinya? Tanya bapak. Belum sadarkan diri mas, di depan rumah saya, jawab Mas Darmo. Mas Eka pun keluar membawa betadin dan perban, dibarengi Mbak Triman yang keluar rumah setelah telepon ambulan. Sampun bapak ibu, saya sudah menelpon rumah sakit Kustati, minta ambulan ke sini, kata Mbak Triman. Iya mbak, ini mbak wes tak basuh air lukanya. Mbak Sinen panjenengan asmane? Tanya ibu ke salah satu ibu yang ditabrak mobil box. Saya Ismi bu, baru pulang kerja dari Garmen Sukoharjo, jawab ibu salah satu korban kecelakaan tadi. Ya Allah, kayak aslinya pundi jenengan mbak? Tanya Mbak Triman ke Mbak Ismi. Dawung Kulon situ bu, jawab Mbak Ismi. Mas Eka pun memberikan betadin dan perban ke Mbak Triman. Ini Mbak Triman, kata Mas Eka sambil membawa betadin dan perban. Iya Mas Eka, makasih ya, jawab Mbak Triman. Mbak Triman pun bergegas mengoleskan betadin ke luka-luka Mbak Ismi. Mbak, kalau saya gosok ada yang perih, jenengan matur nggih? Iya mbak, jawab Mbak Ismi sambil menahan sakit. Mbak Triman agak kaget, ada benjolan di lengan tangan kiri Mbak Ismi. Mbak, ini ndak sakit toh? Tanya Mbak Triman. Sakit mbak, tanganku ini kok ndak bisa tak gerakin mbak, sakit sekali, jawab Mbak Ismi. Ibu pun lantas melihat tangan kiri Mbak Ismi. Patah tulang ini, balungnya keluar, kata ibu. Mbak Ismi nampak menangis mendengarnya. Sabar ya mbak, bentar lagi ambulannya datang, kata Mbak Triman. Beberapa saat kemudian 2 ambulan datang. Mbak Ismi langsung dirangkul oleh ibu dan Mbak Triman. Mbak Ismi didudukkan di samping supir ambulan, sementara 3 jenazah ibu, bapak, dan anak yang menaiki Mio merah dibawa dengan ambulan yang satu lagi. Saat hendak mengangkat korban satu lagi yang tak sadarkan diri di depan rumah Mas Darmo, sopir ambulan memegang tangan korban tadi. Mas, niki tiangipun sampun boten wonten, biar dibawa jadi satu dengan ambulan yang satunya nggih, kata sopir ambulan. Maksudnya pun gimana nggih? Tanya Mas Darmo ke sopir ambulan. Sampun meninggal mas, jawab sopir ambulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Mas Darmo. Mas Cemplon, salah satu warga yang mendengar percakapan Mas Darmo dengan sopir ambulan, berteriak ke kerumunan warga. Sing numpak fiction meninggal pisan, teriak Mas Cemplon ke arah kerumunan warga. Kerumunan warga nampak marah ke sopir box.
dan memintanya keluar. "Asuh, piye tanggung jawabmu ngene iki?" tanya warga. Beberapa warga memberikan buah gementar ke sopir box tadi. Bapak yang melihat ini tadi menghampiri kerumunan warga. "Bapak-bapak, polisi bentar lagi datang. Biar polisi nanti yang menyelesaikan sesuai aturan hukum negara ini," kata bapak. "Ora iso Mas War, dogok tenan supire. Coba keluargamu ditabrak ngene. Gelem ora pir, supir?" teriak salah satu warga yang marah. Alhamdulillah tak sampai 10 menit polisi datang. Warga pun mulai menjauh, takut ikut tersangkut. "Ini gimana tadi kronologinya, Pak?" tanya Pak Kapolsek Sabto ke bapak. "Saya warga depan rumah situ, Bapak. Monggo tanya langsung ke sopirnya saja, Pak," jawab bapak. Pak Kapolsek Sabto dan 2 rekannya pun nampak memarahi sopir dengan wajah garang. "Piye iki mau cerita nih?" marah Pak Sabto ke sopir box. "Saya menghindari orang nyebrang, Pak," kata sopir box. "Yang mana orang yang nyebrang?" tanya Pak Sabto. "Tadi ada, Pak. Pria tua dan istrinya keluar dari rumah. Jalan dari rumah itu ke seberang jalan," jawab sopir box sambil menunjuk rumah kami. "Lah iya, mana orangnya?" tanya polisi. "Benar saya lihat tadi, Pak. Saya cari ini tadi kok ndak ada," jawab sopir box. Bapak pun lantas ditanya kembali oleh Pak Kapolsek Sabto. "Bapak, apa ada anggota keluarga di rumah ini sesuai yang disebutkan ciri-ciri yang disebutkan oleh sopir box tadi, Pak?" tanya Pak Sabto. "Boten, Pak. Saya di sini cuma tinggal bersama istri, 2 orang anak laki-laki dan 1 pembantu rumah tangga. Kami dari Bada Isya di dalam rumah semua tidak ada yang keluar rumah," jawab bapak. "Pasti ya, Pak?" tanya Pak Kapolsek Sabto. "Pasti, Pak, saestu. Saya berkata jujur. Bisa ditanyakan ke tetangga sebelah, Pak," jawab bapak. Polisi pun lantas menghampiri Mas Darmo, tetangga sebelah. Pak Wardoyo, tetangga sebelah, memberi saksi bahwa di rumah itu hanya ada bapak, istri, anak, dan pembantunya. "Apa benar, Pak?" tanya Pak Kapolsek Sabto ke Mas Darmo. "Benar, Pak. Apa yang dikatakan beliau. Saya hanya matur, Pak. Bisa dipercaya atau tidak, memang sering kejadian seperti itu di depan rumah itu. Beberapa kali orang lewat mengaku seperti ada orang nyebrang, tapi dicari tidak ada. Sudah sering, Pak, kejadian seperti itu," jawab Mas Darmo. Pak Sabto lantas mendatangi sopir tadi kembali sambil menggebrak bodi mobil boxnya. "Kamu konsumsi minuman keras atau obat-obatan ya?" tanya Pak Sabto sambil marah-marah. Tidak, Pak," jawab sopir box sambil mengangkat tangan. Anak buah Pak Sabto pun lantas menggeledah brankas mobil box, tapi tidak ditemukan apapun. "Kamu nyopir kondisi ngantuk ya?" tanya Pak Kapolsek Sabto lagi. "Tidak, Pak. Saya baru berangkat," jawab sopir box. "Kalau begitu kenapa kamu kok bisa sembrono nabrak banyak orang begini?" Saya menghindari orang nyebrang jalan, Pak. Saya jujur, Pak," kata sopir box bersikukuh dengan jawabannya. Polisi pun membawa sopir box beserta mobilnya dan segala barang buktinya. Sedangkan Mbak Ismi dan 4 jenazah dibawa ke rumah sakit Kustati. Mas Tio dan Mas Darmo pun mendekati bapak. "Ada apa ya, Mas? Kok sering orang cerita kalau malam lihat orang nyebrang jalan tiba-tiba hilang pas dicari?" tanya Mas Darmo ke bapak. "Garo pisan aku, Mas. Beberapa cerita ngono tapi aku gak pernah ngalami," jawab bapak. "Sing biasa tuku nggonku ya ceritane ngono pisan, Mas Wardoyo. Akeh sing cerita ngono," sebut Mas Tio. Kejadian hari itu menambah rentetan kejadian aneh di rumah kami, rumah Keraton Mataram. Di sisi lain, tentang santet salah sasaran. Bu Dedar, beliau kakak ipar perempuan dari bapak. Pada saat itu Bu Dedar terdapat keperluan acara dinas pendidikan guru dan olahraga kota Surakarta. Beliau ini sudah 20 tahun mengajar dan ditugaskan ke Solo pada saat itu. Beliau berdomisili mengajar di Wonogiri saat itu di salah satu SMP. Beliau menginap hampir 2 minggu di rumah kami karena ada pelatihan pegawai negeri saat itu. Sore itu, seminggu setelah mengikuti pelatihan, beliau tiduran sebentar pada asar di dipan lama tinggalan Mbah Darso, ibunya bapak, setelah hampir 2 tahun tidak ditempati. Tiba-tiba, teriak Bu Dedar kesakitan waktu itu. Ibu yang sedang menjemur baju bergegas berlari ke ruangan Bu Dedar. "Mbak Dar,
kenapa Mbak Dar? Tanya ibu saat itu. Bude Dar pun nampak lemas tak bisa bergerak. Ibu yang mengetahui hal tadi bergegas memanggil bapak. Mas, Mbak Dar ambruk, teriak ibu. Bapak pun bergegas berlari ke arah ruangan Bude Dar karena mendengar suara teriakan ibu. Ya Allah Mbak, kenapa ini? Bapak nampak sangat khawatir. Mas, segera dibawa ke Kustati saja, teriak ibu. Ambil kunci mobil ya, di lemari, jawab ibu. Ya dek, Mbak terima najak pisan ya, bantu bopong, jawab bapak. Langsung saja saat itu bapak mengeluarkan mobil dari garasi. Sementara Mbak Triman dan ibu membopong Bude Dar di belakang. Mbak, istighfar nggih Mbak, kata Mbak Triman. Bude Dar hanya menganggukkan kepala, tak kuat untuk berbicara. Sabar Mbak, itu rumah sakitnya kelihatan, jawab ibu menghibur hati Bude Dar. Alhamdulillah sampai di rumah sakit. Bapak bergegas masuk memanggil dokter. Dok, tolong kakak saya, lumpuh. Bapak meminta tolong dokter. Iya mas, sabar nggih. Posisi di mana kakaknya? Tanya dokter. Di dalam mobil dok, jawab bapak. Mbak, mas perawat, tolong ditidurkan ke IGD pasien. Itu orangnya di dalam mobil. Bapak pun lantas bergegas membuka pintu mobil, di mana ada Mbak Triman dan ibu juga di belakang. Sementara perawat membawa ranjang gerak ke depan mobil. Mbak, tolongin kakak saya nggih. Ibu meminta ke mas Mbak perawat. Nggih, bapak ibu tenang mawon nggih, jawab mas perawat. Alhamdulillah pada saat itu Bude Dar langsung mendapat pertolongan pertama dari tenaga kesehatan di rumah sakit Kustati. Hanya saja hasil cek darah dan USG tidak menunjukkan diagnosa apapun. Beliau sepertinya lumpuh bapak, kata dokter. Diagnosanya apa dok? Tanya bapak. Belum kami ketahui, jawab dokter. Terus ini harus gimana dok? Opnam di sini dulu nggih, 1 minggu sambil kami pantau, jawab dokter. Bude Dar pun diputuskan opnam selama seminggu. Selama seminggu, beliau diberi obat-obatan terus-menerus dan fisioterapi. Alhamdulillah kondisi setelah seminggu opnam membaik, tapi beliau belum bisa jalan. Bapak pun menanyakan kembali ke dokter. Pak dok, apa kakak saya ini stroke? Tanya bapak. Tidak ada diagnosa dan tes darah dan lain-lainnya yang mengarah ke sana pak, jawab dokter. Kalau begitu apa dok? Apa sejenis lumpuh layu? Bukan juga, diagnosa medis belum menemukan. Minggu depan kontrol kembali. Kalau kunjung belum membaik, nanti kami MRI kepala, jawab pak dokter. Minggu depan saat kembali ke rumah sakit untuk kontrol dan cek MRI kepala, hasilnya sama. Tidak ditemukan penyakit apapun. Saat pulang ke rumah, bapak pun bertanya dengan ibu. Sakit apa sebenarnya mbak ini? Aku ya bingung. Nek minggu depan belum membaik, ya kita bawa ke rumah sakit Suraji Jogja saja mas. Saat ibu sedang berbicara dengan bapak, datanglah teman bapak bernama Pak Demar berkunjung. Seorang ustadz cukup terkenal di Solo. Dek War, sehat? Tanya Pak Demar. Alhamdulillah sehat mas. Kok koyo mikir ngono? Tanya Pak Demar. Kakakku, Mbak Dar, minggu kemarin ambruk. Badannya lumpuh kayak orang stroke. Kepikiran mas aku. Kata dokter sakit apa? Tanya Pak Demar sono. Nah ya itu mas, belum ketemu sampai sekarang. Aku tak izin lihat beliau boleh ya? Tanya Pak Demar. Boleh mas, monggo silakan, jawab bapak. Bapak pun lantas membawa Pak Demar ke ruangan Bude Dar. Mbak, sampun sehat nggih? Enakan nggih badannya nggih? Tanya Pak Demar ke Bude Dar. Iya, jawab Bude Dar pelo terbata-bata. Pelo ya maksudnya ya. Bentar nggih, saya izin bacakan doa. Mugi-mugi diparingi kesembuhan, kata Pak Demar. Pak Demar pun melakukan ruqyah kepada Bude Dar. Aneh tapi nyata. Setelahnya Bude Dar mampu berjalan dan berbicara layaknya dulu saat normal. Dek War, Dek Dwi, badanku enak, kata Bude Dar menangis di pelukan ibu. Bapak pun nampak senang campur tangis melihat Bude Dar bisa normal kembali. Masya Allah. Bapak yang penasaran lantas bertanya ke Pak Dedar. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi Mas Mar? Sampean ruqyah kok bisa normal lagi mbak saya? Tanya bapak.
Coba lihaten kakine mbakmu Mas War, jawab Pak Demar sambil menunjuk 2 titik hitam di telapak kaki kanan kiri Bu Dedar. Lokasinya simetris. Iya Mas, ada bentol hitam 2 titik kanan kiri, jawab bapak. Itu tanda bahwa ada santet dan ilmu gaib yang masuk ke mbakmu, jawab Pak Demar. Lah kan beliau bukan orang sini, lah kok bisa kenanya beliau, tanya bapak. Santet ini awalnya ditujukan ke kamu sama Mbak Dwi Mas War, jawab Pak Demar. Lah terus kok bisa kena mbak? Pak Demar pun menebak dengan sangat tepat. Mbak jenengan tidur habis ba'da asar toh? Tanya Pak Demar. Iya Mas, benar. Niatnya istirahat bentar, jawab Bu Dedar. Nah ya itu, jangan sekali-kali tidur ba'da asar. Itu jangan orang tua dulu, kan gitu nggih? Ya karena rawan hal-hal kejadian seperti ini, jawab Pak Demar. Siang itu ketika saya pulang sekolah dari SMP Negeri 1 Surakarta, saya mendapat info Pak Desar, kakak iparnya bapak, meninggal dunia karena sakit kelenjar getah bening. Tak lama dari kakak kandung beliau yang baru-baru ini meninggal juga karena kelenjar getah bening. Bapak dan ibu pun berziarah ke rumah keluarga Pak Desar, yang kebetulan lokasinya tak jauh dari rumah kami, masih dalam area rumah keraton Mataram juga. Saat sampai di rumah, bapak bertemu Mas Gunawan. Beliau putra dari Pak Desar yang tervonis sakit kelenjar getah bening juga. Tapi, alhamdulillah bisa sembuh dengan ikhtiar dan doa dalam penyembuhannya. Mas, turut berduka cita bapak nggih? Insyaallah bapak husnul khotimah, kata bapak dan ibu ke Mas Gunawan. Nggih, Pak Le, Bule, matur nuwun, jawab Mas Gunawan dengan wajah bersedih. Nampak Bu Desar dan Mbak Hani menangis sejadi-jadinya, ditinggal Pak Desar selama-lamanya. Sabar nggih Bude, insyaallah husnul khotimah, kata ibu menghibur ke Bu Desar. Bu Desar nampak menganggukkan kepala tanpa berkata apapun. Bapak yang melihat Mas Gunawan nampak lebih tabah, mencoba bertanya tentang kondisi terakhir Pak Desar sebelum meninggal. Bapak sempat kemo yang terakhir ya Mas sebelum meninggal, tanya bapak. Sampun Pak Le, sudah kemo ke-7. Nggih sampun qadarullah, jalan yang terbaik dari Allah. Seperti ini Pak Le kagem bapak. Gusti Allah luwih sayang kalian bapak, jawab Mas Gunawan. Iya Mas, sing sabar ya Mas, jawab bapak. Saat mengajak bicara Mas Gun, bapak nampak melihat benjolan di leher Mas Gunawan sudah mengecil tidak seperti dulu. Ngapunten ya Mas Gun, nyuwun perso, dek leher jenengan sampun mengecil nggih? Tanya bapak. Sudah Pak Le, ini alhamdulillah sudah enakan, sudah hampir 2 bulan tidak kemo dan alhamdulillah aman, jawab Mas Gun. Mas Gunawan juga sama terkena sakit kelenjar getah bening seperti Pak Desar. Bapak pun lantas bertanya tentang kakak Pak Desar yang barusan meninggal juga karena kelenjar getah bening. Kakaknya Masar, dapat 1 bulan ini ya Mas meninggalnya. Sakit juga nggih? Tanya bapak ke Mas Gun. Inggih Pak Le, sakit kelenjar getah bening juga Pak Le, jawab Mas Gunawan. Sakit kelenjar getah bening itu memang keturunan toh Mas? Tanya bapak penasaran. Secara medis nggih Pak Le, cuman saya pernah konsultasi ke Ustadz Dinu. Kalau secara Islam dikarenakan maksiat atau karena dosa kita ke Allah, jawab Mas Gun. Bapak makin penasaran dan bertanya kembali. Bapak sampean lho Mas, anteng, baik, minum miras mboten, main perempuan ya mboten, togel juga mboten, orang baik lho Mas, jawab bapak. Inggih Pak Le, saestu yang saya rasakan juga sama persis jenengan. Cuman kalau saya kembalikan ke diri sendiri dan introspeksi diri kembali, ada beberapa hal yang memang kurang baik di mata Allah, jawab Mas Gun. Maksudnya gimana Mas Gun? Tanya bapak. Begini Pak Le, ini sekedar untuk pembelajaran. Tidak ada niatan saya menjelekkan almarhum bapak saya. Cuman memang jangan sampai terulang lagi ke depan saja, jawab Mas Gun. Bapak yang bingung kembali bertanya ke Mas Gunawan. Gimana toh Mas maksudnya? Saya kurang begitu paham, tanya bapak. Gini Pak Le, walaupun kita tidak miras, main perempuan atau judi, tapi kalau kita bersekutu kepada selain Allah, itu bahaya toh Pak Le? Tanya Mas Gun. Iya Mas Gun, setuju aku kalau itu, jawab bapak.
Nah yaitu Pak Le, dari pandangan saya, kegiatan almarhum bapak seperti dulu, sering tidur di kuburan kiri bangun, memelihara keris dan memandikannya, apalagi bertapa di Janti tiap malam Jumat Kliwon. Nah itu kan termasuk bersekutu selain Allah nggih Pak Le. Bisa jadi hal-hal tadi bisa memancing laknat Allah, jawab Mas Gunawan. Itu kan dulu banget Mas, akhir-akhir bapak sudah enggak seperti itu kok, kata bapak. Inggih Pak Le, harapan saya juga begitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa bapak yang dulu, serta memasukkan beliau ke surga bersama orang-orang yang dirahmati Allah, jawab Mas Gun. Amin ya robbal alamin Mas, doa dari bapak. Beberapa musibah yang terjadi belakangan ini membuat bapak introspeksi diri. Apa yang salah dengan saya dan keluarga belakangan ini, batin bapak. Tiba-tiba bapak mengingat kembali beberapa kejadian yang pernah terjadi. Eka sakit demam hampir sebulan, Mbak Dar sakit lumpuh tiba-tiba, kecelakaan maut di depan rumah, dan beberapa kejadian lain terjadi di rumah ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Batin bapak kembali. Saat melihat bapak termenung dan ngalamun, ibu mulai menyadari bahwa bapak sedang tidak baik-baik saja. Mas, kenapa mas? Kok ngalamun? Tanya ibu. Aku sedang mikir aja, kenapa belakangan ini banyak musibah yang menimpa kita sekeluarga, jawab bapak. Ibu mengelus punggung bapak sambil menenangkan hati bapak. Ujian ini mas dari Allah, mungkin setelah ini ada rezeki besar yang akan kita terima. Sabar ya mas, jawab ibu. Bapak nampak justru tertunduk serta menghela nafas panjang. Bapak menarik nafas panjang lantas mengeluarkannya. Lantas kenapa Eka sakit hampir sebulan? Mbak Dar tiba-tiba lumpuh. Kecelakaan maut kapan hari itu? Mas Sar meninggal. Kenapa tahun ini musibahnya beruntun? Tanya bapak. Ibu lantas duduk di samping bapak dan mulai menjelaskan. Mas, berhubung sampean sudah cerita begini, aku sampaikan yang aku rasakan selama ini mas, jawab ibu. Apa dek? Kalau di kantor kita kerja ndak bener, kira-kira bos marah ndak mas? Tanya ibu. Yo jelas-jelas marah toh dek. Nah ya itu mas, sama dengan kita. Kalau nggak bener apa Allah nggak marah ke kita mas? Tanya ibu. Bapak pun merenung dan menyadari bahwa beberapa hal kejawen seperti bertapa, memelihara keris, dan jimat bukan sesuatu yang baik. Dek, mas mau semua jimat dan pusaka di rumah ini dimusnahkan, jawab bapak. Dan beberapa hari kemudian datanglah seorang ustadz mantan orang dalam keraton juga. Beliau bernama Ustadz Jafar. Saat itu beliau menyampaikan, saya merasakan ada 6 pusaka yang di dalam rumah ini, kata Ustadz Jafar. Silakan ambil, mau jenengan bawa, mau jenengan buang, silakan Ustadz. Intinya saya ingin rumah saya bersih, jawab bapak. Ustadz Jafar berkeliling rumah dengan membawa cangkul. Beliau menggali berdasar intuisinya. Alhamdulillah, 4 pusaka ditemukan. Ada 4 pak, pusaka dari keraton Sunda, Jawa, Madura dan Banten. 2 lagi belum ditemukan, kata Ustadz Jafar. Alhamdulillah, jawab bapak. Dan Ustadz Jafar pun membuang 4 pusaka tadi ke tempat tertentu. Apakah 2 pusaka yang tertinggal tadi akan tetap mengganggu rumah kami? Nantikan di season 2 Rumah Keraton Mataram dari Mas Raden Anandia Putra W. Fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu. Rumah Keraton Mataram. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di